dari jumhur ulama mengatakan bahwa hukum takbir intiqal ke sujud dan juga zikir dan tasbih dalam sujud itu hukumnya cuma sunat. Siapa yang berbeda di sini? Yang berbeda di sini adalah mazhab Hambali. Maka kalau ada nanti orang belajar di Madinah, dibacanya fikih Hambali. Itu suruh dia mengajar di sini. Maka akan dibilangnya apa? Zikir rukuk, zikir sujud, takbir intiqal hukumnya wajib. Kalau ada wajib, Ustaz jangan diajarkan sama kami Hambali atau Hambali itu. Kami ini Syafi'i. Kalau Syafi'i itu hukumnya sunnah. Padahal sunnah Rasulullah mengajarkan kepada orang tidak sholat, tidak ada di situ menyebut takbir intiqal dan tidak pula ada menyebut zikir sujud. Berarti hukumnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa hukum ketika kita sujud dari berdiri membaca takbir Allahu Akbar, dan juga Bapak Ibu sekalian ketika sujud membaca zikir dan doa, apa hukumnya? Di sini Bapak Ibu sekalian terjadi juga perbedaan pendapat. Apa hukumnya bertakbir? Kan i'tidal kita dari i'tidal ke sujud, kemudian sujud pertama ke duduk. Setelah duduk kita antara dua sujud lagi. Lalu kita membaca takbir Allahu Akbar. Takbir ini disebut sebagai takbir al-intiqal. Takbir berpindah dari rukun ke rukun. Itu namanya takbir intiqal. Apa hukumnya takbir ketika kita mau turun ke sujud? Jumhur ulama, Bapak Ibu sekalian, di sini ada Hanafi, di sini ada Maliki, di sini ada Syafi'iyah. Berarti ketiga mazhab dari 4. Semua mereka mengatakan bahwa bertakbir, membaca takbir ketika kita turun sujud dan juga membaca zikir-zikir sujud itu hukumnya semuanya adalah sunat. Berarti itu hanya masuk dalam kategori sunat-sunat sholat, tidak wajib. Berarti kalau ada orang turun aja begitu sujud dia sah sujudnya? Sah. Karena menurut jumhur takbir itu hukumnya sunat. Begitu juga membaca subhana rabbiyal a'la, zikir-zikir yang lainnya itu apa hukumnya? Juga sunat, tidak wajib. Maka apabila maksudnya kenapa dihukumkan sunat? Itu ada konsekuensinya. Karena dengan dia disebut sunat, apabila ditinggalkan oleh seseorang yang sholat tak bertakbir dia, jadi berdiri dalam i'tidal itu langsung aja dia sujud tanpa membaca takbir, dia lakukan itu sengaja atau tidak sengaja, sah sholatnya enggak? Sah. Kalau itu dikatakan sunat. Apakah dia harus sujud sahwi? Tidak. Kenapa? Karena yang ditinggalkannya perkara yang sunat. Maka di sini falau tarakahal musalli abdan lam ya'sam wa salatu sahihah. Kalau seandainya ditinggalkannya sengaja ada lupa, pertama dia tidak berdosa. Kan itu, karena yang sunat itu definisinya apa? Kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan tak berdosa. Kan itu. Maka kalau tinggalkan sengaja ada sunat hukumnya berdosa. Kemudian sholatnya sah. Apakah ada yang diganti dengan yang lain harus sujud sahwi? Nah, apakah ini Bapak Ibu sekalian? Namun di sini Bapak Ibu sekalian, ulama juga berfatwa kalau seandainya dia tinggalkan, maka hukum meninggalkan takbir itu makruh cuma ya. Nah, jadi kalau ada orang sholat tidak ada dia takbir intiqal dari i'tidal ke sujud, nah itu makruh. Makruh itu apa? Kalau seandainya kalau dilakukan dia
berdosa, tapi kalau ditinggalkan dia lebih baik. Maka di sini kalau dia kerjakan takbir itu jauh lebih baik. Tapi dengan dia meninggalkan takbir itu tidak berdosa. Baik Bapak Ibu sekalian, ini apa yang menjadi dasar? Yang menjadi dasar adalah ada rumusan kaidah yang merujuk dalam masalah rukun salat ini, merujuk kepada hadis yang disebut hadis musii'u salatahu, seseorang yang dia pernah salat depan Rasulullah tapi dia tidak tahu salat. Maka salat dia begitu sembarangan soalnya. Selesai dia salat cepat-cepat, kemudian datang dia menyalami Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Salli fa innaka lam tusalli." Ulang salat kamu tadi kurang salat namanya itu. Diulangnya lagi. Nah, begitu juga salatnya sampai 3 kali. Ya Rasulullah, itu cuma saya bisa. Itu kata sahabat tadi, orang Badu. Itu saya cuma yang bisa. Nah, dan saya tahu lain lagi. Nah, akhirnya Rasulullah ajarkan. Maka di dalam Rasulullah mengajarkan itu, Rasulullah tidak ada mengajarkan membaca takbir dan zikir. Cuma Rasulullah bilang, kalau kamu salat maka takbiratul ihram saja. Itu ada. Saya itu baca summa qra' ma tayassara Quran, kemudian sumarka, kemudian sumarfa, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian begitulah seterusnya. Tidak ada Rasulullah menyinggung masalah takbir intiqal. Padahal itu dalam posisi mengajarkan sholat. Berarti yang dia ada di dalam pelajaran atau pengajaran Rasulullah terhadap orang tak sholat ini, itulah yang wajib-wajib. Berarti selain yang disebutkan, berarti itu tidak wajib. Karena Rasulullah SAW, beliau sholat, beliau mengajarkan kepada orang ini, tetapi apa yang beliau lakukan di dalam sholat beliau yang sempurna tidak disebutnya di dalam pengajarannya terhadap orang yang tak tahu sholat ini. Berarti apa? Yang diajarkan Rasulullah itu, itulah kadar yang rukun di dalam sholat. Yang selainnya berarti sunnah. Baik Bapak Ibu sekalian, itu alasan dari jumhur ulama mengatakan bahwa hukum takbir intiqal ke sujud dan juga zikir dan tasbih dalam sujud itu hukumnya cuma sunat. Siapa yang berbeda di sini? Yang berbeda di sini adalah mazhab Hambali. Maka kalau ada nanti orang belajar di Madinah, dibacanya fikih Hambali. Terus Bapak suruh dia mengajar di sini. Maka akan dibilangnya apa? Zikir rukuk, zikir sujud, takbir intiqal hukumnya wajib. Kalau ada wajib, Ustaz jangan diajarkan sama kami Hambali atau Hambali itu. Kami ini Syafi'i. Kalau Syafi'i itu hukumnya sunnah. Padahal sunnah Rasulullah mengajarkan kepada orang yang tidak sholat, tidak ada di situ menyebut takbir intiqal dan tidak pula ada menyebut zikir sujud. Berarti hukumnya itu. Tapi kalau dia nanti ini sunnah, ini tidak begitu. Maka Bapak Ibu, siapa yang mengatakan wajib? Yaitu mazhab Hambali dan juga Ishaq bin Rahawai. Mereka mengatakan takbir intiqal ke sujud itu wajib. Begitu juga tasbih dalam sujud. Namun mereka tidak mengatakan rukun. Takbir intiqal itu tidak rukun, tapi mereka mengatakan wajib. Wajib itu apa definisinya? Kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu Bapak Ibu. Apa beda antara rukun dan wajib? Kedua-duanya sama-sama berdosa kalau meninggalkan. Kalau rukun ditinggalkannya, maka tidak disebut dia sholat, maka harus didatangkan. Kalau ada seperti tinggalkannya dia rukun, memang satu rakaat salah satu rukun duduk antara dua sujud, atau sujud dua kali setiap rakaat. Ada dua sujud cuma sekali dan itu berdiri dia, maka apa? Rakaat itu batal, maka dia harus tambah lagi rakaat.
Itu yang disebut dengan rukun. Tidak sah dia dan tidak bisa ditombok ataupun diganti dengan sujud sahwi. Rukun tak ada, Bapak Ibu sekalian. Dia harus didatangkan. Umpamanya apa? Lupa Fatihah. Allahu Akbar. Tapi pikiran kacau, langsung aja baca qul huwallahu ahad. Rukuk dia. Nanti setelah selesai apa? Solat, tapi ingat dia tadi rakaat pertama tidak baca. Kalau selesai dia solat, ulang solatnya semuanya. Lagi sudah lama. Tapi kalau belum lama selesai dia berrakaat keempat, lupa dia, baru ingat dia rakaat pertama tadi ada Fatihah, ganti satu rakaat lagi, tambah lagi satu rakaat tadi itu tidak sah. Tidak bisa ganti. Oh, saya sujud sahwi saja, tidak bisa. Dia harus. Tapi kalau yang wajib itu beda. Yang wajib adalah, maka apa kaidah oleh mereka, fa in taraka syai'an minha amdan batalat salatuhu. Kalau sengaja dia tidak membaca takbir intiqal ketika sujud dari berdiri, batal salatnya kalau sengaja. Nah, begitu juga kalau dia sujud tapi tak baca zikir sama sekali, tak dibacanya subhana rabbiyal a'la, maka batal salatnya. Ini Bapak Ibu sekalian menurut Hambali. Tapi kalau seandainya dia tinggalkan karena lupa dia takbir intiqal, lupa tadi baca zikir ketika sujud karena pikiran kacau, sah solatnya? Solatnya sah kata Hambali, tapi ganti dengan sujud sahwi. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa yang menjadi dalil mereka? Ya, dalil mereka adalah perbuatan amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katanya itu pertama amalan Rasulullah SAW. Kemudian itu adalah perintah Rasulullah. Karena dalam salat Rasulullah kalau dia mau sujud dia baca takbir. Itu rata-rata dalam sifat salat Rasulullah SAW. Ketika dia tidak, semua sahabat yang menceritakan tentang sifat salat Rasulullah, habis tidak beliau bertakbir ke sujud. Kemudian di sujud dia membaca zikir, di antaranya subhana rabbiyal a'la. Kemudian beliau mengatakan kepada kita setelah dia melakukan itu, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti secara tidak langsung itu perintah. Nah, pertama Rasulullah buat salat, sekarang dia bilang sebagaimana aku salatkan seperti itu. Maka hadis ini dijadikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai dalil seluruh zikir-zikir salat hukumnya wajib karena diperintahkan dengan perintah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sekalipun secara khusus tidak ada. Kamu wajib mau sujud takbir, kemudian setelah itu cuma sifat salat Rasulullah saja. Tapi perintah takbir langsung tidak ada, perintah zikir langsung, sehingga ada perintah itu diambil hukum wajib tak? Cuma perintah umum tadi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini yang menjadi Bapak Ibu sekalian dalil. Kemudian ada lagi hadis yang dijadikan oleh mereka dasar, seperti Rasulullah bersabda, la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda. Tidak sah salat seseorang sampai dia berwudu. Sampai Rasul mengatakan summa yaqul Allahu Akbar, kemudian dia sujud sampai nanti seluruh otot-ototnya tenang, tamakninah dalam sujud itu. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau lapas takbir kan kita sudah tahu Allahu Akbar, takbiratul intiqal.